Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita, dengan bahasa daerah dari Nias. Kita akan puji buat Tuhan. Eli alito zamuzui yao. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan di pada hari ini. Tuhan masih berkenan memperhatikan umat-umatnya lewat ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu bahasa Tapanuli, Dungsonan rohaku di bait Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya kuasa Tuhan melingkupi kedamaian yang ada di dalam hati kita. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kita percaya kuasanya masih menyertai umat-umat yang percaya. Katakan, Dungsonan rohaku di bait Tuhan. Bersumpah utau Yesus. Haleluya. Por su
Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kami mengundang seluruh kita yang ada di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam ibadah kita. Berfirmanlah ya Tuhan, kita angkat suatu pujian bagi Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Kita percaya ketika Allah berfirman dan semuanya itu jadi. Ketika Allah bertindak, maka semuanya akan terselesaikan. Apapun kejadian yang kita alami pada hari-hari terakhir ini, banyak yang belum selesai, banyak yang menjadi korban terhadap musibah yang kita alami. Tapi kita percaya ketika Tuhan bertindak, maka semuanya akan diselesaikan dengan baik. Haleluya. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar segenap himpunan kita terberkati. Apa yang kita lakukan pada hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi semata karena kasih Tuhan yang masih melimpah atas hidup kita, yang melindungi kita, yang menaungi kita, memberkati seluruh umat-umatnya pada hari ini. Kita percaya tangan Tuhan memberikan apa yang kita minta. Sebab tiada yang seperti Dia yang mengasihi kita. Kita percaya Allah bekerja tepat pada waktunya. Kita akan menyerahkan ibadah ke dalam tangan Tuhan. Kami mengundang Bapak Guru Batubara memimpin kita dalam doa penyerahan. Kita berdoa, biarlah senantiasa hari ini adalah harinya Tuhan memberikan perkenanan bagi kita. Hari ini adalah harinya Tuhan memberikan semua yang kita butuhkan. Asupan firman Tuhan pada hari ini
yang dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Haji Silalahi. Kita percaya firman-Nya itu adalah makanan rohani kita. Kita percaya memberi kekuatan di dalam masa-masa kritis seperti ini. Biarlah pekerjaan Tuhan terjadi, tercurah pada hari ini. Kita sambut dengan satu pujian, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Haleluya. Kita juga mau berdoa buat umat-umat Tuhan yang beribadah pada hari ini di rumah masing-masing. Biarlah senantiasa Engkau diberkati dimanapun Engkau berada. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab, Kau Tuhan sanggup semua seru doaku, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan, Kau Tuhan sanggup seluruh kehidupanku, seluruh kehidupan. Aku percaya, aku percaya, aku ajaib, Kau turut tangan memberi. Aku percaya, aku dahsyat, Tuhanku dahsyat, Kau turut tangan memberi. Aku percaya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Allah kami, Allah yang peduli akan hidup kami. Hari ini kami datang menghampiri Engkau Bapa. Kami melihat dan mengetahui keadaan yang sering membuat kami menjadi sulit untuk mengerti keadaan ini Bapa. Namun sebagai kami umat yang Kau pilih, kami percaya semua keadaan yang terjadi atas seizin Tuhan untuk membenahi diri kami, semakin mengerti dan dewasa dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, inilah sidang jemaat-Mu yang telah datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikan kami keyakinan iman yang teguh, agar kami tidak meninggalkan Allah di dalam seluruh perkara yang terjadi. Kiranya kami semakin mendekatkan diri dan mengerti bahwa semua yang terjadi ini Tuhan, bahwa hidup kehidupan yang kami jalani, kami perlu dibenahi dengan keyakinan yang sungguh bahwa Allah yang sanggup menyatakan segala kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan, kami akan disuplai oleh firman Tuhan yang meneguhkan iman percaya kami. Sebelum kami dengarkan firman-Mu, berikan kami hati yang sungguh, agar ada Tuhan perhatian yang sungguh baik
kami dengar, kami memiliki pengertian yang sungguh untuk menerima keberkatan firman-Mu, untuk meneguhkan iman percaya kami. Bapa, inilah sidang jemaat dan hamba-hamba-Mu yang sebentar kami Tuhan akan diajari, dibimbing lewat firman Allah oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta kami Gembala Sidang, Bapak Pendeta Silalai. Bapak, Engkau berangkatkan hamba-Mu, semakin Engkau tambahkan hikmat dan kekuatan, bahkan Roh-Mu senantiasa memimpin hamba-Mu. Maka setiap kami yang mendengarkan, yang datang kepada Allah, maka bergunalah firman-Mu, bermanfaat bagi kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, kami percaya lewat firman Allah, itulah yang meneguhkan kami semakin mengerti rencana-Mu. Bapa, berangkatkan hamba-Mu, berikan kuasa-Mu Tuhan, sehingga di dalam pendengaran kami, pengertian kami, ada Allah yang ikut campur tangan. Hadirat dan kuasa-Mu akan bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa firman Allah, pujian kami dan doa kami senantiasa Tuhan jadikan seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang baik, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dilalui hamba-Nya Bapak Pendeta Haji Silalai. Persiapkan hatimu saudaraku, dimanapun kita berada pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sambut satu pujian, Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri atas tatapan Bapa. Haleluya.
akan saya bawakan pada hari ini terambil dari Keluaran 5 ayat 22. Demikian sabda Tuhan. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Kalau dalam bahasa Batak dikatakan, Ali Tuhan, wasama paporsuhommu bangso. Mengapa kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa Musa menuduh Allah begitu bengis? Bengis artinya kejam, suka menganiaya atau menyiksa. Kalau demikian, apakah Musa berkata, Tuhan, mengapa engkau begitu kejam? Mengapa engkau suka menganiaya atau menyiksa? Kalau saya coba berikan contoh, bagaimana sebenarnya orang yang bengis? Ketika seorang orang tua memiliki putrinya berumur kurang lebih 23 tahun namun penyakit kusta, karena orang tua ini merasa malu, lalu mengusirnya dari kampungnya begitu jauh, kurang lebih sekitar hampir 200 km berjalan sampai ke Pematang Siantar ini. Begitu sampai di Pematang Siantar, seseorang melihat, bukankah keluargamu ada di Siantar ini? Bukankah mereka tinggal di sini? Lalu dibawa dan diserahkan kepada keluarganya, karena dia sudah beberapa lama tidur di emperan toko. Ketika sampai di tengah-tengah keluarganya ini memesan orang tua supaya datang ke Pematang Siantar. Tetapi ketika memberikan makan, orang tuanya ini mengambil bulu bambu yang panjang dan serapan itu diikatkan di ujung, lalu diberikan dari jauh. Ketika anak gadisnya ini sudah mengambil nasi ini, dan orang tuanya memukulkan bambu ini ke kepala anaknya, bikin malu saja. Bukankah itu perbuatan bengis? Adakah Allah berbuat demikian kepada umatnya? Lalu beberapa waktu yang lalu, karena persoalan rumah tangga, ibu dan bapaknya meninggalkan, ada anaknya 3 orang, umur 5 tahun, 3 tahun, dan juga 9 bulan, ditinggalkan selama 5 hari, sehingga anak-anak yang tinggal ini begitu kecil menangis terus di rumah. Mereka boleh bertahan hidup oleh karena kulit pisang yang mereka makan. Bukankah itu perbuatan bengis? Adakah engkau salahkan Musa? Allah berbuat demikian kepada manusia. Mengapa engkau begitu bengis? Di dalam Ayub 10 ayatnya yang keempat, firman Allah berkata di sana, apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah engkau memiliki mata badani? Seandainya ada orang yang menangis karena kesusahan, dapatkah engkau melihat sebagai mata badani? Seandainya ada orang yang tidak makan karena kemiskinan, seandainya ada orang yang sakit dan tidak dapat disembuhkan, bahkan jika
sebagai mata badani. Apa yang dilihat oleh manusia, demikian juga penglihatanmu ya Tuhan. Sehingga Ayub berkata, adakah engkau mempunyai mata badani? Yang dilihat manusia, demikian juga engkau lihat. Penderitaan yang dialami oleh manusia, demikian juga engkau melihatnya. Ketika ibu kami sakit keras dan orang tua kami yang laki-laki panen kurang lebih sekitar 200 kilo arah Labuan Batu di Negeri Lama. Lalu rombongan dari gereja datang ke rumah dan berkata, marilah kita serahkan ibu ini ke dalam tangan Tuhan. Sudah 6 bulan sakit. Lalu apa yang terjadi? Salah seorang dari saudara saya ketika mereka berdoa, doanya bukan seperti doa yang biasa. Lalu dia berkata, Tuhan, adakah engkau memiliki mata? Kalau ibu saya ini meninggal, bagaimana kami masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu? Adik kami yang paling kecil masih berumur 4 tahun. Sehingga dia dengan tegak hati berkata, orang lain berdoa, tetapi dia berkata, Tuhan, adakah engkau memiliki mata melihat penderitaan dan kesusahan kami ini? Seandainya ibu saya kami ini meninggal, bapak kami belum ada di tempat. Sehingga dia tegar mengatakan, adakah engkau melihat penderitaan kami ini? Setelah ratusan tahun orang Israel berada di tanah Mesir, sehingga yang menjadi raja pada saat itu, Raja Firaun, tidak mengenal Yusuf lagi. Orang Israel banyak mengalami penderitaan karena kerja paksa, sehingga Allah mengutus Musa untuk melepaskan umatnya dari perhambaan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Keluaran 3 ayat ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesabaran umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Apa yang diderita oleh umatnya, bangsa Israel di tanah Mesir, tidak luput dari penglihatan Tuhan. Tuhan memperhatikan bagaimana mereka mengalami kesengsaraan yang begitu hebat. Aku telah mendengar seruan mereka ketika mengalami kesusahan dan kesulitan. Orang-orang Israel berseru kepada Allah supaya Tuhan melepaskan mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Lalu ayatnya yang ke-10, firman Tuhan di sana berkata, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Sekarang aku mengutus engkau, kata Allah kepada Musa. Artinya Tuhan langsung mengutus Musa untuk melepaskan umatnya dari perhambaan. Musa dengan berat hati menerima tugas ini. Bahkan dia sampai 5 kali menolak. Bagaimana agar dia jangan diutus untuk melepaskan umatnya. Tetapi dalam Keluaran 5 ayat yang pertama, di sana firman Tuhan berkata, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Ketika perintah Tuhan datang kepada mereka berdua, lalu mereka berkata kepada Firaun,
biarkanlah umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Reaksi daripada Firaun pada saat itu, ketika mendengarkan itu, dalam ayat yang kedua firman Tuhan berkata, Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Setiap orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, setiap pribadi yang tidak mau mendengarkan Allah dan berkata, siapakah Tuhan itu? Aku tidak kenal Tuhan. Firaun berkata, aku tidak mengenal Tuhan. Ketika itu sampai kepada Firaun, lalu Firaun memerintahkan kepada semua pegawainya supaya tidak boleh lagi memberi jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Biarkanlah mereka sendiri pergi mencari jerami, tapi jumlah batu harus sama dan tidak menguranginya. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya. Mengapa orang berencana mau mendekatkan diri kepada Tuhan mengalami banyak pencobaan? Mengapa karena dia bersiap-siap untuk sebenarnya mengikut dan beribadah kepada Tuhan, justru kejadian yang sebaliknya, mereka mengalami siksaan. Ayat ke-12 firman Tuhan berkata, Lalu bersereklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tumbuk gandum sebagai pengganti jerami. Lalu berseraklah bangsa itu. Semuanya mereka sibuk mencari jerami yang sebelumnya dipersiapkan oleh Firaun, tetapi sekarang mereka tidak memberikan jerami. Batu bata yang mereka kerjakan harus sama dengan sebelumnya, sehingga jika batu bata ini tidak sama jumlahnya, mereka mengalami siksaan. Orang yang semakin mendekatkan diri pada Tuhan, kenapa mengalami masalah? Mengikut Yesus harus memikul salib. Ada harga yang harus kita bayar. Pernah seorang jemaat kita, saya merasa bersukacita melihat, karena ketika memiliki kendaraan roda 2, dia rajin untuk beribadah. Kalau boleh saya katakan, bahkan lebih rajin daripada hamba Tuhan. Di setiap sektor, di setiap tempat dia tidak pernah terlambat. Namun apa yang terjadi? Kurang lebih sekitar 2 bulan dia mengikuti ibadah, kecelakaan dan patah kaki. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa orang yang semakin mendekatkan diri kepadamu Tuhan mengalami kesusahan? Kau biarkan dan kau izinkan mengalami kesusahan. Ayat ke-14, Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel sambil katanya, mengapa kamu hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat? Lalu mandur-mandur Israel yang menjaga pembakaran batu bata semuanya kena pukul. Mereka menderita karena apa? Jumlah batu bata yang telah dipersiapkan kepada mereka tidak terpenuhi. Sementara waktu mereka terbatas, pergi hampir ke seluruh Mesir mencari jerami untuk membakar batu bata. Waktu untuk membakar batu bata tidak ada lagi, sehingga jumlah yang dipersiapkan kepada mereka tidak terpenuhi lagi, dan mereka menderita dan kena pukul oleh orang-orang Firaun. Ayat 17, Tetapi Firaun berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sampai saat itu mereka tidak mengerti apa sebabnya kejadian seperti itu. Sebelumnya tidak pernah terjadi, tetapi
ketika pada hari itu Firaun berkata, kamu semuanya pemalas, meminta untuk beribadah karena sebenarnya kamu adalah seorang pemalas. Lalu mereka mengerti, oh rupanya ketika Musa memohon supaya diizinkan untuk beribadah, di sanalah mereka mengalami penderitaan. Pada waktu itu Musa tidak tahu apa yang terjadi, sehingga Musa dan Harun menantikan orang-orang Israel ini pulang bekerja, dan mereka bertemu dengan orang-orang Israel. Apa yang mereka katakan pada ayat yang ke-20? Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Terus ya? Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Ketika Musa dan Harun mengajak bangsa itu untuk datang beribadah menyembah Tuhan, tetapi orang Israel justru menuduh, engkau memberikan pisau kepada pengarah-pengarah Firaun untuk membunuh kami. Sampai saat itu juga Musa tidak tahu apa yang terjadi. Lalu ayat ke-21, lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun. Dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Orang Israel menuduh Musa dan Harun, oleh karena kamu berdua mengajak kami untuk beribadah, hal tersebut mengakibatkan kami banyak mengalami penderitaan. Lalu ayat ke-22 yang saya bacakan tadi mengatakan, Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umatmu itu begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Lalu Musa menuduh Allah begitu bengis memperlakukan umatnya, mereka menderita. Lalu Musa sampai hati, salah seorang tokoh di dalam Alkitab berkata kepada Allah, mengapa engkau begitu bengis? Mengapa engkau begitu kejam, membiarkan semua umatmu untuk datang beribadah, tetapi apa yang terjadi? Mereka mengalami siksaan. Ayat ke-23, sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umatmu ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umatmu ini, engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Kenapa tidak kau tolong Tuhan? Kenapa kau biarkan menderita? Seandainya kau utus para tentara surga, para panglima-panglima surgawi, memberikan pertolongan kepada umatmu, namun ketika mereka berikhtiar baik, berencana untuk beribadah, di sanalah mereka mengalami siksaan. Banyak sekali dalam kehidupan kita ini, mungkin ketika dia berencana mendekatkan diri dan berserah kepada Tuhan, justru di sana mengalami banyak kesusahan, justru di sana mengalami banyak ujian dan pencobaan. Ayat ke-24, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat. Sekarang engkau akan melihat apa yang kulakukan kepada Firaun, sebab di sanalah dipaksa oleh tangan yang kuat. Kita akan melihat tangan Tuhan menolong. Kita akan melihat tangan Tuhan menopang kehidupan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan, tetapi dengan tangan yang kuat Dia senantiasa menolong umatnya. Sering sekali kita salah persepsi
salah menduga, salah melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita karena penderitaan yang kita alami, kesulitan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Pernah seorang anak penyakit jantung dioperasi dengan bantuan dari pihak luar. Anak ini sampai berumur 12 tahun sehat betul, tetapi sebenarnya dokter sudah melarang jangan berolahraga. Pada suatu kesempatan anak ini olahraga dan memohon kepada guru olahraganya supaya ia ikut main bola kaki. Ketika mulai berolahraga, bola tersentuh kepada alat pacu jantung, lalu terselip dan mati di tempat. Ketika itu ada adiknya berumur kurang lebih sekitar 4 tahun. Ketika telah dikebumikan dan dia bertanya-tanya kepada ibu dan bapaknya, "Pak, Ma, di mana Abang Josafat?" Jawaban ibunya dan papanya, "Pergi dengan Tuhan Yesus bulan 10. Bulan 12 Natal telah tiba, lalu dia menangis di pintu depan sendiri. Ketika dia menangis, ibunya berkata, "Kenapa kau menangis?" Lalu dia katakan, "Kadang-kadang saya benci sama Tuhan Yesus. Saya sangat rindu kepada Abang Josafat. Sebentar lagi Natal tiba, tapi Tuhan Yesus tidak mengembalikan." Adakah kau kadang-kadang benci kepada Tuhan karena permasalahan kehidupanmu, kesusahan, kesulitan yang kau hadapi? Anak kecil ini berkata dengan urayan air mata, "Saya sudah rindu kepada Abang Josafat. Tuhan Yesus tidak mengembalikannya. Dia tidak mengerti apa yang terjadi." Demikian dalam kehidupan kita, seolah-olah kita sering dibiarkan, namun Tuhan memperdulikan dan memperhatikan kita karena kita terbatas dalam segala hal, terbatas dalam pemandangan. Untuk hari besok dan hari lusa kita tidak dapat mengerti. Itulah sebabnya Ayub berkata di dalam Ayub 11 ayat yang ke-7, di sana firman Tuhan berkata, "Dapatkah kamu memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan Allah?" Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Hakikat artinya kebenaran, kenyataan, ataupun yang sebenarnya. Dapatkah engkau memahami kebenaran Allah, kenyataan yang sebenarnya? Dapatkah kita melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam gereja, bahkan dalam dunia ini? Saudaraku, pada tahun 1873, keluarga Horatio Spafford adalah teman sepenginjilan pengkhotbah terbesar pada zamannya, D.L. Moody. Ketika kota mereka Chicago terbakar hangus semuanya, lalu dia menyuruh istrinya dan anaknya 4 orang untuk pergi ke Inggris. Ketika mereka berlayar ke Inggris, pada tengah malam kurang lebih sekitar jam 2, ada kapal yang membawa besi menabrak kapal ini, tenggelam. 4 orang putrinya mati, hanya istrinya yang bernama Anna itulah yang selamat. Lalu Anna berkata, "Tuhan memberi saya 4 putri, tetapi mereka sekarang diambil dari saya. Suatu hari saya mengerti mengapa terjadi." Sering sekali kita tidak tahu mengapa itu terjadi, sehingga kita
izinkan. Ketika beberapa tahun kemudian Horatio kembali berlayar menemui istrinya di Inggris, persis di atas lokasi tenggelamnya kapal itu. Lalu kapten kapal yang membawa Horatio berkata, "Saya percaya betul kita ini saat ini berada di atas tempat atau lokasi kapal tenggelam." Lalu malam harinya dia menulis dan menggubah lagu yang pada saat itu dia gubah, "It is well with my soul," baik dengan jiwaku, atau kalau di Indonesia seringkan nyamanlah jiwaku. Sekalipun dia mengingat putrinya yang 4 orang tenggelam, mayatnya tidak dapat dan tidak diketemui, namun dia menggubah dan mengarang lagu, "Nyamanlah jiwaku." Kalau awal ibadah kita tadi, di sana dalam bahasa Batak telah kita nyanyikan, "Nasonang rohaku di bait Tuhaki, porsupe hutau satok kindui." Dia hatinya dapat senang sekalipun dapat datang penderitaan. Dapatkah kita seperti dia merasakan kenyamanan sekalipun penderitaan dan kesulitan itu ada? Lalu dia menggubah lagu yang sangat populer, "It's well in my soul." Dia dapat terima apa itu yang terjadi, sekalipun sekali 4 orang putrinya dan tidak ditemui. Saudaraku, karena apa? Dia tahu rencana Allah dalam kehidupannya. 1 Korintus 4 ayat ke-7, di sana firman Tuhan berkata, "Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah." Sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Rahasia artinya hal-hal yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan. Ada sesuatu yang disembunyikan, sengaja disembunyikan oleh Allah, sehingga kita tidak dapat mengerti kenapa ini terjadi, mengapa ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang dituliskan Rasul Paulus kepada anak-anak Tuhan yang ada di Korintus, "Hendaklah orang memandang kami hamba-hamba Kristus, kepadanya dipercayakan rahasia Allah." Ada rahasia-rahasia surgawi yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya, kepada hamba-hamba Tuhan. Kenapa itu harus terjadi? Rahasia sengaja disembunyikan. Tidak kita mengerti apa sebabnya itu terjadi. Kenapa hal ini boleh terjadi? Wabah virus corona sampai saat ini sampai menggetarkan seluruh jiwa, bahkan sampai pulau-pulau, benua-benua, tidak ada yang tidak dimasuki oleh virus corona. Kita tidak tahu apa rencana Allah dalam hidup ini, di dalam dunia ini. Dipercayakan rahasia Allah. Pernah satu keluarga di mana suaminya adalah dinas rahasia di dalam satu negara, tapi istrinya tidak tahu bahwa suaminya bekerja sebagai dinas rahasia, sehingga ketika sesuatu terjadi, suaminya ini lari supaya jangan sempat ditangkap oleh dinas yang ada di Mesir. Dia dinas Amerika, dinas rahasia Amerika. Ketika kesepakatan telah diperbuat, jika engkau di kantor melihat sedan PW warna putih, di sana ada mawar berwarna merah, tiketmu sudah ada di sana, segera lari, karena engkau telah tercium sebagai dinas rahasia. Lalu dia pulang ke rumah, dia pura-pura marah kepada istri supaya jangan terlalu sakit untuk perpisahan ini. Sebenarnya tidak ada alasan untuk marah, tetapi dia marah-marah kepada istrinya. "Saya pergi." Lalu suaminya pergi dan terbang sampai ke Singapura pada saat itu. Pada saat itu pasukan Mesir datang ke rumah ini
melihat alat-alat yang paling canggih tertanam dalam rumah itu. Artinya apa? Istri sendiri tidak tahu apa yang terjadi kepada suami. Demikian dalam kehidupan seseorang. Kadang-kadang orang yang terdekat dalam kehidupan kita tidak mengerti apa yang terjadi. Rahasia Allah terjadi dalam setiap orang, dalam rumah tangga. Boleh jadi suami dan istri tidak mengerti apa yang terjadi kepada suami, dan demikian sebaliknya. Firman Allah tadi berkata, dipercayakan rahasia Allah. Ada suatu rahasia yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Yohanes 13 ayat 7. Di sana firman Tuhan berkata, apa yang kuperbuat engkau tidak mengetahui sekarang, tetapi engkau akan mengetahuinya kelak. Apa yang kuperbuat engkau tidak mengetahui sekarang. Sampai saat ini kita tidak mengerti kenapa terjadi, sehingga banyak jemaat yang bahkan tidak dapat beribadah di gereja. Kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hal ini. Apa yang kuperbuat engkau tidak mengetahui sekarang, kelak kapan? 1 minggu, 2 minggu, 2 tahun, kelak. Ada rencana Tuhan yang tersembunyi dalam setiap kehidupan orang percaya. Sehingga Ayub berkata dalam Ayub 10 ayat ke-13, tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu, aku tahu bahwa inilah maksud. Inilah yang kau sembunyikan Tuhan dalam hatimu, ada disembunyikan dalam hatinya. Sehingga Ayub berkata, aku tahu inilah maksudmu. Apakah kita mengerti rencana Tuhan dalam penderitaan kesulitan yang kita alami pada saat ini? Ketika Ayub mengalami kesusahan itu, dia berkata, inilah yang kau sembunyikan. Disembunyikan artinya dirahasiakan, rahasia Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang mengapa pula aku yang kau utus? Sehingga Musa seolah-olah menyesal, kenapa engkau memilih saya sebagai hamba Tuhan? Pujian kita ada berkata, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi? Banyak perkara yang tidak kita mengerti terjadi dalam kehidupan kita, terjadi dalam lingkungan, terjadi dalam gereja, terjadi dalam dunia ini. Kita tidak tahu apa sebabnya itu terjadi, sehingga kita sering bertanya, mengapa Tuhan? Nah, ketika rombongan Nabi Elisa, kita baca dalam 2 Raja 6 ayat pertama dan seterusnya, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu terlalu sesak bagi kami. Ya, ayat 2. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal. Jawab Elisa, pergi. Lalu murid-murid Elisa berkata, izinkan kami mengambil 1 balok dari sana, karena tempat kita ini sangat sempit. Elisa berkata, pergilah. Artinya bahwa dia bukan seorang pemalas, bahkan dia bukan sering untuk senantiasa berdiam diri. Dia meminta izin kepada Elisa, izinkan saya untuk pergi ke sana untuk mengambil sebatang pohon agar tempat tinggal kita ini diperbesar. Namun apa terjadi? Ayat ke-5. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Jatuhlah mata kapaknya. Dia orang yang giat bekerja, yang memperhatikan, dan bukan hanya menonton-nonton, sehingga dia berusaha untuk senantiasa memberikan kayu, mengolah kayu ini menjadi tempat tinggal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jatuhlah mata kapaknya ini ke dalam air, lalu ia berteriak-teriak,
wahai tuanku, itu barang pinjaman. Berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Elisa membuat sepotong kayu, lalu melemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu. Saudaraku, orang yang sebenarnya berdiam diri, seandainya dia suka untuk menonton, tidak turut ambil bagian, dia tidak akan mengalami kesusahan seperti itu. Tetapi ketika dia mulai giat bekerja, di sana dia mengalami kerugian. Di sanalah dia berkata, mata kapak yang dipinjam itu justru terjatuh ke dalam sungai. Dalam kehidupanmu mungkin engkau bertanya, saya sudah giat bekerja di ladang Tuhan, saya sudah berbuat sesuatu bekerja, tetapi apa yang terjadi justru seperti ada masalah dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita bahwa semuanya itu boleh dipulihkan. Ketika Nabi Elisa berkata, di mana mata kapak itu tenggelam, lalu dia berikan kayu dan mata kapak ini mulai terapung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu ketika kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan mengikut Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mau peduli dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh Musa ketika itu dikatakan bahwa mengapa engkau begitu bengis ya Tuhan, mengapa engkau membiarkan semuanya ini terjadi. Tetapi apapun itu semuanya Tuhan perhatikan dan Tuhan pedulikan. Oleh sebab itu kita tidak perlu kecewa, tidak perlu takut ketika kita berjalan untuk mengikut Tuhan. Berserah sepenuhnya, jangan kecewa mengikut Tuhan, tetapi kita senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita angkat puji buat Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, termasuk di dalam doa. Bapak Pendeta Edi, silakan. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang peduli dalam kehidupan kami.
hingga sampai saat ini Bapa, kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu yang hidup, mengajar kami, memimpin kami tempat ini. Demikian umat-umat-Mu yang beribadah di tempat, di rumah masing-masing Tuhan, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu Tuhan, agar kami hidup sesuai kehendak-Mu Tuhan, agar kami senantiasa setia di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi pada akhir zaman ini, kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Kami mau takut akan Engkau, sebab Engkau Tuhan yang maha di dalam segala-galanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biar setiap pujian kami, semuanya itu Tuhan, mendatangkan puji dan hormat bagi nama-Mu, menjadi pujian yang harum di hadapan Tuhan. Dan biar setiap firman yang kami dengarkan Bapak, itu mengajari kami, memimpin kami, menuntun kami untuk lebih mengenal Engkau, untuk lebih percaya kepada-Mu, bergantung kepada-Mu senantiasa. Terima kasih banyak Bapak. Mantraikanlah firman dalam hati kami, agar kami senantiasa setia dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biar Engkau berkuasa bertata atas kehidupan umat-umat-Mu tengah-tengah gereja Pentakosta Indonesia, atas orang-orang percaya negara kami ini Bapa, bahkan di seluruh dunia Bapa, yang digentarkan Tuhan oleh sakit virus corona Bapa. Biar Engkau pulihkan Tuhan bangsa dan negara kami, bahkan seisi dunia ini Bapa, untuk boleh melihat, mengetahui Engkau yang melakukannya. Engkau melepaskan setiap perkara masalah dalam hidup seluruh manusia Tuhan. Bapa yang baik, pulihkanlah bangsa negara kami Bapa, bahkan orang-orang percaya di seluruh dunia Bapa, agar senantiasa kami Tuhan semakin setia, semakin takut kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau melakukan segala perkara begitu ajaib. Terima kasih banyak Bapa. Ibadah kami akan berakhir, kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Engkaulah menguasainya, Engkau memberkati kami senantiasa. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau, termulia Engkau dari selamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat puji buat Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Kita